laporan hasil pengamatan yang dideskripsikan, kemudian kita lihat bagaimana penyebarannya, bagaimana polanya, bagaimana kecenderungannya. Nah, melihat pola dan kecenderungan itu tergantung dari, misalnya kalau menurut waktunya, di bulan-bulan berapa saja kecenderungan itu mulai meningkat. Kenapa, Dek? Nah, menurut tempatnya, di mana saja wilayahnya, dan misalnya dia dalam suatu kabupaten kota, ya, atau dalam suatu wilayah negara yang lebih luas lagi, atau benua. Sehingga kalau kita melihat tren kejadian penyakit COVID-19 misalnya, itu kita bisa melihat bagaimana tren-tren atau kecenderungan dari pola penyebaran kasus COVID-19 itu sudah melewati negara, melewati benua, sehingga dikatakan bahwa kasus COVID-19 itu menjadi sebuah pandemi karena penyebarannya itu sudah melewati negara dan juga benua. Sehingga dalam epidemiologi dia masuk kategori pandemi. Itu menurut waktu, tempat, dan orang. Nah, waktu dan tempat tadi ya. Nah, bagaimana dengan orangnya? Kalau kita berbicara orang, penyebaran penyakit menurut orang, itu biasanya kita melihat tren penyebaran atau pola-pola distribusinya terkait dengan pada kelompok umur manakah penyakit tersebut atau permasalahan kesehatan tersebut itu terjadi. Misalnya, kalau kita melihat tren kasus stunting atau permasalahan gizi buruk pada anak, ya pasti saja kita berbicara tentang orangnya, berarti kelompok umur anak. Ya. Jadi 0 sampai 12 bulan atau kurang 11 bulan 29 hari, sehingga apa Pak? COVID baru datang. Habis antar ini. Sorry. Jadi menurut orang tadi, bayi misalnya, kelompok umur bayi 0 sampai 11 bulan 29 hari. Jadi belum sampai 1 tahun. Bisa juga pada baduta. Baduta bawah 2 tahun. Sehingga permasalahan-permasalahan kesehatan terkait baduta itu juga ada. Balita bawah 5 tahun. Nah, sehingga kelompok-kelompok umur inilah yang nantinya bisa mempengaruhi ya, pola-pola kecenderungan penyakit. Nah, menurut orangnya juga
Oke. Jadi kalau kita melihat penyebaran penyakit menurut kelompok umur lagi, nah biasanya tren-tren penyakit terkait CA cervix itu biasanya pada kelompok umur yang usia 40 tahun ke atas. Jadi kalau kita melihat trennya itu usia 40 tahun. CA cervix pada siapa? Tidak mungkinlah CA cervix itu pada kelompok jenis kelamin laki-laki, karena yang punya cervix, yang punya rahim, itu adalah golongan jenis kelamin perempuan. Nah, sehingga ini dianggap penting untuk bagaimana membuat pengelompokan dari pengelompokan penyakit menurut orang tadi. Jadi ada jenis kelaminnya, jenis kelamin laki-laki dan perempuan akan berbeda pola distribusi penyakitnya. Pada kelompok usia bayi, balita juga ada pola-pola kecenderungannya, lansia juga ada, usia-usia produktif juga ada, remaja juga ada. Sehingga akan berbeda-beda pola kecenderungan penyakit dari berbagai kelompok umur tersebut. Nah, karakteristik yang biasa digunakan dalam penyebaran penyakit yaitu faktor-faktor sosiodemografi, umur, gender, ras, status perkawinan, pekerjaan, serta tempat tinggal. Nah, ini karakteristiknya biasanya. Nah, tadi saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa umur itu bisa saja dibuat dalam bentuk kelompok umur, gender itu jenis kelaminnya, ras. Nah, ras-ras tertentu juga kecenderungan pola penyakitnya itu berbeda. Ya. Jadi kalau kita menilik sedikit ke daerah Sumatera, di sana pola kecenderungan penyakit hipertensi dan stroke itu memang cukup tinggi. Sehingga kalau kita melihat orang yang berada di daerah Sumatera Barat, ya, itu kan mereka konsumsinya adalah rendang, ya, makanan-makanan Minang itu identik dengan yang enak-enak dan mempunyai kolesterol tinggi karena menggunakan santan sebagai campuran masakannya. Nah, sehingga ras-ras tertentu, ya, golongan ras-ras tertentu inilah yang bisa kita lihat atau kita pantau kecenderungannya. Mereka yang berada di tempat tinggalnya di ketinggian misalnya atau di pegunungan itu biasanya minim untuk mengkonsumsi ikan karena jauh, pegunungan jauh untuk akses ke laut sehingga penjual ikan kurang. Otomatis dengan adanya fenomena tersebut, maka mereka yang wilayah tempat tinggalnya di pegunungan itu mereka kurang zat yang disebut dengan apa yang ada dalam garam? Yodium, Pak. Iya, yodium. Sehingga kasus-kasus gondok, ya, itu banyak terjadi pada wilayah-wilayah yang
tempat tinggalnya di ketinggian atau di pegunungan. Berbeda dengan orang yang mudah untuk mengakses makanan-makanan yang berasal dari laut, itu dia tidak kekurangan yodium, bahkan dia kelebihan yodium. Nah, kemudian ada faktor sosiodemografi terkait status perkawinan. Status perkawinan dia kawin atau tidak kawin. Itu ada juga permasalahannya. Nah, status perkawinan ini ada yang kawin, ada yang tidak kawin. Yang kawin ya berisikonya berbeda dengan yang tidak kawin. Misalnya, permasalahan seksual ya, atau perilaku seksual mereka yang tidak menikah ya, dengan yang menikah itu berbeda. Contohnya saja, misalnya orang yang menikah mempunyai istri atau suami atau pasangan seksual yang seharusnya dengan pasangan seksualnya itu saja. Nah, mereka yang belum menikah, kadang ada yang uh, tidak tidak mempunyai pasangan pernikahan yang sah, tapi melakukan hubungan seksual. Bergonta-ganti hubungan seksual, maka bisa terjadi penyakit menular seksual. Ada penyakit HIV pada mereka yang suka bergonta-ganti pasangan dan tidak ada pasangan seksual yang sah, gitu ya. Sehingga permasalahan-permasalahan dalam status perkawinan juga pasti ada. Pekerjaan pasti berbeda orang yang bekerja di tambang dengan orang yang di kantoran. Risikonya akan berbeda. Tapi kalau kita melihat fenomena atau dalam desain studi epidemiologi deskriptif, ini kita tidak melihat risiko, ya, tapi kita melihat bagaimana gambarannya saja dari pekerjaan yang berisiko tadi, itu pasti lebih berisiko orang yang kerja di tambang. Nah, kemudian ada faktor perilaku. Perilaku hidup sehat, seksual, pemakaian obat-obatan. Ini tadi sudah saya jelaskan tentang perilaku seksual. Nah, ada perilaku pemakaian obat-obatan. Kita bisa melihat gambaran berapa persentase orang yang menggunakan obat-obatan terlarang atau drug user pada masing-masing kelompok umur. Biasanya kalau kita mengambil data di BNN tentang penyalahgunaan narkoba, ya, itu kita bisa lihat pada kelompok umur berapa, remaja atau usia-usia produktif. Ya pastinya pada lansia apakah ada? Ya ada, tetapi jumlahnya itu mungkin relatif lebih rendah dibandingkan mereka yang drug user pada remaja dan golongan usia produktif tadi. Nah, untuk epidemiologi deskriptif, data itu bisa
bisa dibagi atas berdasarkan dari pengamatannya, ya. Jadi pengamatan dari analisis unit analisisnya itu biasanya kita melihat populasi, ya. Jadi kita melihat epidemiologi deskriptif itu dari suatu populasi. Ada yang studi ekologi atau ekologi study, ada yang time series. Kemudian dari populasi kita juga bisa melihat per individunya, yaitu dari laporan kasus atau case series-nya, atau dari surveillance-nya. Surveillance yaitu laporan-laporan yang dilakukan oleh instansi-instansi terkait, baik puskesmas maupun dinas kesehatan kabupaten kota. Sehingga unit analisisnya ada 3, yaitu dari populasi, individu, dan hasil pelaporan data surveillance. Apa manfaat epidemiologi deskriptif? Manfaatnya yang pertama yaitu memberikan masukan untuk perencanaan serta alokasi sumber daya kesehatan tentang penyebaran dan kecenderungan penyakit di suatu populasi tertentu. Oke, tadi saya sedikit lupa di sini. Ya, di ini. Kalau letak geografis, ya, letak geografis itu dalam epidemiologi deskriptif, kita di peminatan epidemiologi itu kita biasanya ada yang namanya mapping models. Jadi bagaimana melihat kecenderungan atau tren kasus berdasarkan pemetaan wilayah. Nah, kalau Anda berminat untuk masuk ke epidemiologi, nanti kita akan banyak berbicara tentang pemetaan, bagaimana surveillance, bagaimana angka kejadian wabah penyakit, dan lain sebagainya. Sehingga untuk letak geografis ini, kita biasanya menggunakan satu aplikasi, bukan satu ya, tetapi bisa beberapa aplikasi. Nah, antara lain kita menggunakan QGIS atau Quantum GIS. Nah, QGIS inilah nanti akan bisa mendeskriptifkan atau memberikan gambaran pemetaan berdasarkan dari data-data yang sudah didapatkan. Nah, manfaat berikutnya dari epidemiologi deskriptif yaitu memberikan petunjuk awal untuk perumusan hipotesis bahwa suatu paparan adalah faktor resiko. Jadi, dari gambaran epidemiologi deskriptif, itu kita bisa melihat bahwa seberapa besar paparan itu menjadi sebuah faktor risiko dari permasalahan kesehatan atau suatu penyakit. Nah, berikutnya membuktikan hubungan kausal, khususnya yang memberikan penjelasan tentang hubungan biologis paparan dan penyakit. Jadi dia akan memperlihatkan atau membuktikan hubungan kausal antara paparan dengan penyakit. Waalaikumsalam. Nah, itu tadi terkait dengan epidemiologi deskriptif. Nah, bagaimana dengan epidemiologi analitik? Kalau kita berbicara analitik, berarti tadi dia melihat paparan kausa, ya, risiko dan kausa dari suatu penyakit. Nah, tujuannya yaitu menjelaskan faktor risiko dan kausanya. Kausa itu penyebab dari suatu penyakit. Kemudian juga bisa lakukan prediksi kejadian penyakit berdasarkan dari penyebab
dari suatu penyakit. Yang ketiga yaitu bisa memberikan saran strategi intervensi yang efektif untuk pengendalian suatu penyakit. Nah, prinsip analisis dalam studi analitik biasanya kita berbicara risiko, ya. Jadi bagaimana membandingkan risiko terkena penyakit antara 2 atau lebih dari kelompok, ya, dengan menggunakan desain studi, kasus kontrol bisa, kohort bisa, eksperimen, RCT, dan studi laboratorium. Bagaimana itu kasus kontrol, kohort, dan eksperimen, kita akan lihat nanti. Nah, kalau kita melihat dimensi studinya, pendekatan dalam desain studi ini, ada yang namanya studi observasional atau eksperimental. Kemudian dari arah studinya, ya, itu potong lintang atau bisa juga kasus kontrol dan kohort. Nah, potong lintang itu biasanya arah studinya saat ini, ya. Jadi kita mau melihat antara kausa, ya, penyebab dari penyakit itu dilihat saat ini. Kemudian kasus kontrol melihat antara kasus dan kontrol bisa melihat studi retrospektif studinya atau prospektif tadi. Jadi retro itu biasanya kita melihat ke belakang, ya, prospektif ke depan. Kemudian timing pengumpulan datanya, waktunya, ada yang current history atau bisa juga dengan campuran. Kemudian ada yang namanya desain pencuplikan atau disebut dengan randomisasi. Jadi bagaimana menentukan sampel, dilakukan randomisasi atau non-random. Atau dengan retriksi atau tanpa retriksi. Retriksi itu kita berikan batasan, apakah dibatasi jumlahnya atau tanpa batasan. Nah, dalam epidemiologi analitik, yang pertama itu adalah studi observasional. Nah, observasional ini kita biasanya melakukan observasi, jadi melakukan pengamatan bagaimana riwayat alamiah dari suatu penyakit. Dimulai dari saat belum adanya kontak, ya, sampai kepada kontak dengan sumber penyakit, antara host dengan agent penyakitnya, ya, sampai kepada akhir dari suatu penyakit. Apakah dia sembuh, sempurna, sembuh dengan cacat, atau dia tidak sembuh tetapi sudah meninggal. Jadi itu masuk dalam riwayat alamiah dari suatu penyakit. Jadi pre-patogenesisnya, patogenesis, dan pasca patogenesis. Nah, dalam studi observasional biasanya mencatat yang terpapar dan yang tidak terpapar. Ya. Jadi mau melihat misalnya hubungan atau pengaruh rokok dengan kanker paru pada pekerja, misalnya pekerja. Jadi subjeknya adalah pekerja, objeknya adalah paparan rokoknya, merokok dan tidak merokok terhadap penyakit CA paru. Sehingga
Kita mau melihat apakah mereka yang terpapar rokok itu berpengaruh terhadap kejadian CA paru. Jadi membandingkan antara yang merokok dan tidak merokok. Jadi paparannya adalah yang rokok tadi. Jadi dilakukan pencatatan. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan yang namanya wawancara langsung. Wawancara langsung kepada responden atau sampel dalam penelitian. Nah, mereka yang terpapar dan tidak terpapar ini nantinya akan dilakukan analisis. Ya. Jadi dilakukan analisis terhadap unit analisisnya tadi, yang terpapar dan tidak terpapar. Sehingga nanti akan kelihatan mereka yang terpapar dan tidak terpapar, berapa persentasenya untuk terjadinya kesakitannya, untuk terjadi CA parunya. Apakah mereka yang terpapar dan tidak terpapar tadi itu memang ada perbedaan atau tidak ada perbedaan atau mereka sama-sama saja. Sehingga dalam studi observasional ini biasanya kita melakukan analisis, ya, melihat odds ratio-nya, nilai OR dari mereka yang terpapar dan tidak terpapar terhadap kejadian suatu penyakit. Nah, dalam studi observasional, kita tidak melakukan perlakuan. Nah, di sini kita hanya melakukan pengamatan terhadap subjek penelitian. Subjek penelitiannya siapa? Orangnya tadi, si sampelnya tadi. Siapa sampelnya? Ya, pekerja tadi. Kalau kita berbicara tentang CA paru pada perokok dan bukan perokok, atau CA paru pada pekerja. Nanti dilihat apakah dia merokok atau tidak merokok. Sampai di sini paham? Atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nah, kalau kita dalam studi observasional itu tidak melakukan intervensi. Kenapa? Karena kalau kita melakukan intervensi itu bukan observasional namanya. Kita tidak dalam observasional kita hanya sebagai observer. Ya, jadi kita si peneliti berkedudukan sebagai observer. Jadi mengamati saja bagaimana perilakunya, bagaimana risikonya, ya, terhadap subjek penelitian tanpa melakukan intervensi. Kalau terjadi intervensi, maka ada yang namanya bias informasi, karena dilakukan intervensi. Sehingga kalau dilakukan edukasi atau intervensi, maka akan merusak hasil pengamatan. Misalnya kita mau mengetahui pengetahuan responden, ya, kita mau mengetahui pengetahuan responden terhadap suatu permasalahan kesehatan, atau taruhlah begini, kita mau menilai, ya, pengetahuan dia terhadap perilaku dia dalam penerapan protokol kesehatan. Ini misalnya. Sehingga kita cukup mengamati, mewawancara, ya, mewawancara dia, apakah Anda tahu tentang protokol kesehatan? Ya atau tidak. Kalau ditanya, protokol kesehatan itu apa? Kemudian si observernya memberikan penjelasan terkait dengan apa yang akan ditanyakan, itu salah. Karena di dalam studi observasional, kita hanya menanyakan. Jawabannya ya atau tidak saja. Apakah Anda tahu tentang protokol kesehatan? Ya, tidak. Apakah Anda melakukan
atau mematuhi protokol kesehatan? Ya, tidak. Ya, tidak. Ya, tidak. Semua pertanyaan bisa ya, tidak. Tergantung dari skala pengukurannya. Bisa nominal, bisa ordinal, bisa rasio, dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita berbicara tentang studi observasional, kita akan sebagai observer saja, melakukan pengamatan saja, tanpa melakukan intervensi. Nah, dalam studi observasional, tidak menentukan siapa diberi dan tidak diberi perlakuan. Yaitu tadi. Yang merokok, tidak merokok, itu kita tidak tentukan. Jadi nanti kita lihat. Ya. Kita lihat apakah dia ditanyakan, apakah dia merokok? Oh, dia merokok. Ya. Apakah dia merokok? Apakah Bapak merokok? Tidak. Berarti tidak ada diberikan perlakuan. Ya. Jadi tanpa perlakuan. Jadi bukan kita suruh dia merokok, baru kita lihat apakah dia nanti ke depannya kena CA paru atau tidak. Ya, itu beda. Kalau kita beri perlakuan, maka si A kita beri perlakuan, si B kita tidak beri perlakuan. Itu berbeda ya. Nah, di observasional kita tidak melakukan itu. Tidak menentukan siapa diberi dan tidak diberi perlakuan. Jadi kita tidak melakukan pengelompokan antara mereka yang merokok dan tidak merokok. Cukup kita lihat paparannya saja. Mereka sudah terpapar berapa lama merokoknya. Kalau dia tidak merokok, apakah dulu pernah merokok sebelumnya? Nah, itu kita melihat. Jadi tidak menentukan siapa diberi dan tidak diberi perlakuan. Kemudian bentuk dasarnya ya, membandingkan dua kelompok terpapar dan tidak terpapar, atau kelompok berpenyakit dan tidak berpenyakit. Jadi mau melihat mereka yang merokok tadi sakitkah atau tidak, menderita penyakit atau tidak. Jadi biasanya dalam desain studi observasional ya, itu kita membuat tabel 2x2. Apakah si A itu masuk kategori yang berpenyakit atau yang tidak berpenyakit. Itu kolomnya, berpenyakit, kolom A, tidak berpenyakit, kolom B. Kemudian kita buat lagi barisnya. Ya. Barisnya itu kita berikan paparannya. Paparannya positif jika dia merokok. Paparannya negatif jika tidak merokok. Sehingga kita dalam penelitian observasional ya, atau desain observasional itu membandingkan dua kelompok terpapar dan tidak terpapar atau kelompok berpenyakit dan tidak berpenyakit. Jadi membandingkan antara dua kelompok berpenyakit, tidak berpenyakit, dan paparan penyakit, terpapar dan tidak terpapar. Pernah lihat tabel 2x2? Mereka yang masuk golongan berpenyakit, apakah terpapar atau tidak? Mereka yang tidak berpenyakit, apakah terpapar atau tidak? Lumayan ya, pagi-pagi nih. Ngoceh-ngoceh. Nah, dalam penelitian, dalam desain studi analitik, tadi kan ada dua. Ada observasional, ada eksperimental atau studi eksperimen. Nah, dalam studi eksperimen ini harusnya pakai dua ya. Dua. Studi eksperimen atau studi eksperimental.
Nah, di sini dalam studi eksperimen atau studi eksperimental, di sini memberikan kesempatan peneliti untuk menunjuk individu atau kelompok individu ke dalam kelompok eksperimen atau kontrol. Nah, tadi di sini dia tidak ada ya, tidak diberi, tidak menentukan siapa diberi dan tidak diberi perlakuan. Nah, di eksperimen itu sudah si peneliti, ya, jadi di epidemiologi itu selalu kita dalam posisi peneliti. Ya. Jadi kalau Anda bercita-cita menjadi seorang peneliti, ya silahkan masuk ke departemen atau peminatan epidemiologi. Kenapa? Karena kita akan arahnya di epidemiologi, arahnya akan membuat sebuah desain penelitian yang nantinya akan tertuang juga di hasil akhir studi kalian. Jadi penelitiannya itu arahnya kemana? Jam 9. Jam 10. Kansa, tolong bawakan sini tas air, Kansa. Sebentar ya, Dek ya.
Ini kita lanjut. Saya sambil rapat. Jadi Bapak dan Ibu di halaman, jika Bapak Ibu punya filenya sudah saya bagikan di halaman 53. Ada headset, Kak? Iya, kan headsetnya Kakak. Drastis. Nah, kalau kita dalam studi eksperimen ini, kita tidak hanya mengobservasi saja, tetapi bagaimana kita menentukan siapa yang masuk ke dalam kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Sehingga kita bisa melihat mereka yang kita intervensi dan mereka yang sama kedudukannya, tapi menjadi kelompok kontrol. Misalnya seperti apa, Pak? Misalnya kita mau melihat mereka yang kita beri perlakuan dan tidak memberikan perlakuan. Misalnya apa, Pak, yang diberi perlakuan dan tidak diberi perlakuan? Kita memberikan intervensi berupa pelatihan kepada individunya atau kelompok tadi, ya, kelompok intervensinya, sedangkan yang kelompok kontrol kita berikan intervensi juga, ya. Jadi apa namanya? Bagaimana dengan menggunakan Nah, kita tadi coba melakukan intervensi. Nah, intervensinya berupa apa? Jadi kita intervensi berupa memberikan perlakuan, pelatihan. Ya, jadi perlakuan atau pelatihan kepada masyarakat yang masuk kasus, ya, kasus misalnya hipertensi dan tidak hipertensi. Yang hipertensi kita coba lihat, ya, kita berikan intervensi, hipertensi dan tidak hipertensi terhadap pengetahuannya mereka. Nanti kita berikan intervensi pelatihan ditambah modul dan pelatihan saja tanpa memberikan modul, sehingga kita bisa memberikan sebuah perlakuan tergantung dari kebutuhan dari penelitinya. Saya terganggu sebenarnya sambil rapat. Nah, kalau kita lihat studi eksperimental, jadi eksperimen itu biasanya ada yang eksperimen semu, ya, eksperimen semu dan eksperimen sesungguhnya. Apa itu eksperimen semu? Eksperimen semu itu biasanya kita perlakuannya itu tidak sesungguhnya, ya, jadi diberikan perlakuan tetapi tidak sesungguhnya, semu. Nah, berbeda dengan eksperimen sesungguhnya, kita ada perlakuan yang ya seperti uji klinis. Uji klinis itu perlakuan yang dilakukan atau intervensi yang dilakukan kepada masyarakat, ya, masyarakat tentang vaksin. Nah, kasusnya, ya, kasusnya itu diberikan perlakuan sesungguhnya
yang kontrolnya itu diberikan perlakuan imitasi atau diberikan placebo. Seakan-akan sama vaksinnya, tetapi ternyata bukan isi, tidak berbeda isinya. Sehingga ini masuk di eksperimental. Nah, setelah beberapa waktu dilihat, setelah beberapa waktu di follow up, dilihat, kemudian diukur bagaimana perubahan dari perlakuan yang sudah dilakukan. Apakah ada perbedaan respon terhadap perlakuannya atau tidak. Nah, ini contoh biasanya mau melihat efektivitas klinis atau efektif atau tidaknya sebuah obat-obatan atau vaksin ini menggunakan prosedur kedokteran ya, dengan standar operasional prosedur yang tepat untuk melihat efektivitas klinisnya. Kemudian program kesehatan masyarakat yang bersifat preventif, ya, jadi bagaimana program kesehatan yang bersifat pencegahan. Nah, eksperimen itu bisa dilakukan di laboratorium, yaitu yang uji klinik tadi. Ya. Ada juga yang di lapangan atau intervensi komunitas. Uji klinik biasanya sebelum dilakukan ke masyarakat, itu kita lakukan dulu uji ke hewan coba. Kalau sudah berhasil kepada hewan coba, barulah kita cobakan ke manusia. Sehingga ada fase-fase yang dibutuhkan untuk sampai kepada uji klinis tingkat berapa, fase berapa, sampai kepada intervensi komunitas. Kita kemarin tidak tahu ada berapa vaksin yang disuntikan kepada kita itu yang sudah lolos uji klinis. Kita tidak tahu. Dari sekian vaksin itu, yang mana yang sudah uji klinisnya fase yang cocok. Tetapi kemarin dari BPOM sendiri itu sudah memberikan izin karena sudah darurat sehingga itu masih bisa diperbolehkan ya, karena efektivitasnya sudah memenuhi syarat seperti itu. Sebentar ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau kita berbicara tentang epidemiologi eksperimental atau desain studi eksperimental, itu ada kelemahan, ya, ada kelemahan, yaitu sulit mendapatkan sampel besar karena biasanya kita melakukan intervensi itu
mendapatkan sampelnya susah, ya. Sampelnya susah sehingga untuk komunitas kita tidak bisa terlalu besar, sehingga untuk menggeneralisir hasil penelitian itu juga sangat tidak memungkinkan, ya. Tidak memungkinkan. Kenapa? Karena kita sampelnya kecil sehingga kemampuan untuk menggeneralisirnya itu kurang. Nah, di sini tentunya pasti mahal karena kita pastinya mengeluarkan biaya yang lebih dalam hal vaksinnya ataupun apa namanya alat-alatnya, kemudian orang yang masuk dalam sampel kita itu juga kita harus bayar, ya, kita harus berikan kontribusi kepada mereka. Itu kelemahannya. Nah, kemudian kalau arah studinya, ya, arah studi dari eksperimental ini merupakan pengamatan status paparan dan pengamatan dari suatu penyakit. Ya, jadi melihat urutannya, ya, apakah itu dimulai dari paparan penyakitnya atau dari penyakitnya dulu. Ya. Jadi arah studinya itu kita mau melihat apakah paparan mempengaruhi penyakit atau penyakit nanti yang bisa mempengaruhi paparan. Nanti dilihat di cohort tadi dan kasus kontrol. Nah, arah yang merupakan dimensi penting dalam desain studi, ya itu arahnya dia mau melihat retrospektifnya atau melihat prospektifnya. Non-direksional, prospektif, dan retrospektif. Jadi dia tidak langsung melihat saat ini, tetapi dia mau melihat bagaimana pengaruh retrospektifnya, kemudian pengaruh prospektif. Retrospektif itu sebelumnya, sebelum terjadi saat ini, ya, atau dia sudah lampau. Sedangkan prospektif itu dia mau melihat ke depannya. Kita lihat seperti apa. Kalau timing study-nya itu merujuk pada hubungan kronologis antara waktu dimulainya penelitian dan waktu kejadian penyakit. Jadi biasanya kita melihat kalau suatu saat itu pada dimensi studi kasus kontrol cross seksional, ya. Tetapi yang arah studinya lampau dan ke depan tadi itu dia arahnya kepada kasus kontrol dan cohort study. Nah, ini tadi. Jadi sewaktu bila informasi tentang paparan dan penyakit terjadi selama penelitian berlangsung. Ya. Nah, history bila informasi paparan penyakit terjadi sebelum dimulainya penelitian. Apa saja itu? Misalnya kita mau melihat berat badan bayi lahir rendah, BBLR, terhadap kasus diabetes mellitus pada bayi. Nah, bagaimana paparan itu? Ya, jadi paparan itu dia lahirnya BBLR. Ya. Jadi dia BBLR, berat badannya lahir rendah terhadap penyakitnya. Jadi dilihat ke depan, kapan di bulan berapa atau di beberapa tahun ke depan itu akan terjadi diabetes pada bayi. Itu contohnya. Sehingga dibuat catatan. Atau mau melihat orang yang hipertensi, ya, hipertensi saat ini penyakitnya, ya, penyakitnya itu dilihat paparannya. Apakah beberapa waktu lampau itu memang konsumsi natrium, ya, konsumsi kolesterol, makanan-makanan kolesterol itu sangat tinggi sebelum munculnya penyakit tersebut. Ini lihat histori.
atau campuran sewaktu dan histori. Bila sebagian informasi dikumpulkan secara histori dan sebagian pada saat penelitian. Ini bisa saja terjadi. Ya. Jadi ada campuran sewaktu dan histori. Nah, di sini tentunya kualitas data itu sangat berpengaruh terhadap timing study-nya. Ya. Jadi bisa saja yang tadinya kita melihat hipertensi dengan kadar konsumsi makanan-makanan berkolesterol tadi, itu dia lupa kemarin misalnya saya makannya ini. Jadi ada yang namanya recall 24 jam. Apalagi kalau misalnya sampelnya adalah lansia. Ini sangat berpengaruh terhadap kualitas data. Karena recall 24 jam ini kita biasanya melihat kembali apa yang sudah dia konsumsi. Nah, dimensi timing study dapat menjelaskan mengapa peneliti menggunakan studi cohort, histori, atau studi kasus kontrol prospektif, atau studi kasus kontrol prospektif. Nah, kemudian ada yang namanya desain pencuplikan. Ya. Ada desain pencuplikan, yaitu bagaimana sebuah populasi ya, untuk memperoleh sebuah sampel penelitian itu apakah representatif terhadap karakteristik populasi atau dapat mewakili suatu populasi atau tidak. Maka dibuatlah desain pencuplikan. Ada yang namanya randomisasi. Randomisasi berarti dilakukan random, ya, dilakukan pengacakan dalamnya. Pengacakan dalam mengambil sampel terhadap populasi. Ada juga yang tidak menggunakan randomisasi. Tapi kalau dia tidak dilakukan randomisasi, maka tidak dapat menggeneralisir hasil penelitian tersebut. Nah, ini randomisasi, pencuplikan, dan apakah ada pencuplikan dengan batasan bisa dilakukan. Kriteria random pencuplikan probabilitas dan pencuplikan non-probabilitas. Nah, random dengan probabilitas itu biasanya kita melihat ada yang namanya simple random sampling atau cluster random sampling. Simple random sampling kita mau menentukan dari kelas A 2021 itu kita mau mengambil 10 orang. Bagaimana 10 orang ini menjadi sampel? Kita lakukan simple random sampling atau acak sederhana. Misalnya, saya memberikan penomoran si A, si B, si C nomor ini. Kemudian di lotre, arisan ya, arisan. Diambillah 10 orang itu dari 55 orang, ya, karena saya tidak masuk dalam populasi Anda, maka diambillah 10 orang dari 56 orang itu, 55 orang itu. Itulah yang menjadi simple random sampling, atau yang 10 orang tadi diambil secara random. Apakah representatif? Yaitu representatif karena sudah mewakili angkatan 2021 sebagai sampel. Nah, ini biasanya dilakukan retriksi atau tidak. Apakah ada batasan umur? Misalnya, di angkatan 2021 mau melihat mereka yang remaja muda saja, yang masih 18 tahun. Ada enggak dari mereka 2021 yang 18 tahun? Sehingga di-exclude lah mereka yang tidak umur 18, ya, yang bukan umur 18 untuk masuk ke dalam random. Itu retriksi dan tanpa retriksi. Jadi dibatasi, lakukan pembatasan.
Nah, ini ada jenis studi observasional, ada 3 jenis studi observasional, yaitu studi kohort, kasus kontrol, dan potong lintang. Nah, kohort biasanya mau melihat berdasarkan paparannya ya. Jadi awal penelitian harus dipastikan setiap subjek bebas dari penyakit. Ya, jadi kalau kohort kita bebas dari penyakit. Apakah paparan ini mempengaruhi penyakit? Ya, ini melihat kohort. Ya, paparan melihat penyakit. Apakah muncul penyakit nantinya ketika dia. Jadi misalnya kita mau melihat yang merokok, tidak merokok tadi, terhadap penyakit CA paru. Berapa tahun mereka yang merokok dan tidak merokok itu masuk masuk rumah sakit karena CA paru. Gitu. Sehingga kohort membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dilakukan penelitian. Jadi jangan pernah coba-coba melakukan penelitian kohort pada penelitian skripsi Anda. Karena Anda selesai. Belum selesai, belum ada sampel yang selesai, belum ada sampel yang bisa dilihat hasilnya. Sehingga agak sulit. Ya, jangan kohort. Nah, merupakan desain terbaik dalam memberikan bukti kausal. Jadi, kohort memang terbaik karena dia yang bisa membuktikan bahwa itu rokok menjadi penyebab langsung terhadap kasus penyakit CA paru. Oke, untuk berikutnya ya mungkin nanti Anda bisa baca saja ya studi kasus kontrol dan cross-seksional karena ini saya dipanggil sama Bu Ratin sebentar. Ya, nanti saya jadi di pertemuan 9-10 ini Anda di pertemuan 10-nya itu coba untuk mencari penelitian ya, mencari jurnal penelitian terkait case control, cohort dan cross-seksional. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak, mungkin kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini, karena saya ada, ya, saya mohon maaf, karena saya pikir rapatnya itu jam 10, ternyata ada rapatnya jam 9. Ya, oke, jadi tugasnya tadi Anda mencari satu jurnal, kemudian Anda kritisi apa yang menjadi desain dalam penelitiannya. Kemudian bagaimana sampelnya, ya, bagaimana sampel dalam penelitian tersebut, kemudian apa yang menjadi variabel dalam penelitiannya, ya, oke? Halo? Siap, Bapak. Baik, Bapak. Baik, Bisa ya? Bapak. Oke. Jadi nanti pertemuan 10-nya itu kalian bisa kerjakan di rumah, ya. Nanti tugasnya dikumpul dalam bentuk Google Drive, ya. Baik, Bapak. Oke, terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih, Bapak.